Selamat datang di channel NS. Sebelum kita masuk ke video berikut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, supaya kami tetap semangat menyajikan video-video yang menarik buat Anda. Satu hal yang luar biasa dari insan manusia adalah kemampuannya buat bercerita. Mungkin kita lebih bahagia menggunakan hal-hal yang berbau rahasia, sesuatu yang tampak mengerikan, tentunya buat dibicarakan. Semisalnya saja mitos legenda yang bertebaran berdasarkan indera pendengaran ke indera pendengaran, yang selalu dibicarakan menjadi topik hangat pada malam Jumat sembari menonton film horor. Lalu pertanyaannya, bagaimana legenda mitos yang diturunkan berdasarkan generasi ke generasi itu mampu tercipta? Apa yang mendasarinya? Kita simak ayo penjelasan mitos legenda dari kisah konkret berikut ini. Bagian 1. Pertama, legenda vampir terinspirasi dari penyakit TBC. Sebelum vampir sebagai sosok yang sangat terkenal, dan difilmkan sebagai kisah percintaan antara Edward Cullen dan Bella Swan, kisah vampir terlahir menurut mimpi buruk, bukan fantasi remaja misalnya ketika masa ini. Dan kisahnya bahkan terinspirasi menurut dunia nyata. Pada abad ke-19, banyak keluarga yang sebagai korban penyakit misterius. Si penderita digambarkan mempunyai kulit pucat, berkeringat dan batuk berdarah, seolah-olah penuh dengan keputusasaan. Hari ini, kita memahami penyakit itu merupakan TBC, namun penyakit TBC dipercayai banyak orang disebabkan oleh makhluk mistik, yang memberi makan pada si korban. Orang-orang pada perkotaan menyebut insiden ini vampir. Menurut Smithsonian, sejarawan sudah mengumpulkan laporan surat liputan yang mengonfirmasikan gangguan tragis ini, dan terjadi di Woodstock, Vermont, dalam tahun 1830, itu juga terjadi di Jewett City, Connecticut, pada 1854, dan di Rhode Island dalam tahun 1892. Seluruh terjadi lantaran maraknya pandemi TBC. Kasus yang paling populer adalah keluarga Brown di Exeter, Rhode Island. Kedua, kisah mengerikan dari Danau Tengkorak India. Ada sebuah lagu dalam tradisi Himalaya yang menceritakan kisah sekelompok orang asing yang mendaki gunung, dan mereka dianggap mencemari tempat suci di sana. Dewi gunung itu sangat marah sehingga dia melemparkan hujan es batu ke arah para pendaki dan membunuh mereka semua. Pada tahun 1942, tentara Inggris menemukan lebih dari 200 kerangka manusia di Himalaya. Ditemukan sekitar 60 tahun kemudian, dan mayat-mayat itu adalah sisa-sisa kerangka dari para pendaki yang kematiannya mengilhami kisah tragis itu. Musim panas di tahun 1942 mengakibatkan es Danau Rukun India meleleh lebih dari biasanya, yang akhirnya mencairkan kerangka yang telah terkubur di dalam es. Menurut Atlas Obscura, para ilmuwan baru mengetahui pada tahun 2004, mereka menyatakan bahwa sisa-sisa kerangka itu peninggalan dari sekitar 850 Masehi. Mereka juga mengatakan bahwa kelompok itu terbunuh akibat benda keras yang menghujani mereka dari atas, dan kemungkinan mereka terperangkap dan terbunuh karena badai es, yang akhirnya kisah itu diingat selama berabad-abad setelahnya dalam sebuah legenda tradisional. Ketiga, Charlie Noves. Legenda ini datang dari Pennsylvania Barat. Kata para orang tua, jika seseorang keluar rumah di jam malam, kemungkinan besar akan bertemu dengan Green Man, manusia hijau, seorang lelaki cacat yang menjelajahi jalanan pedesaan setelah hari mulai gelap. Dia tinggal di terowongan kereta api yang sudah tak digunakan, dan dia bisa mematikan mobil hanya dengan sentuhannya, itu karena dia dianggap makhluk gentayangan akibat kecelakaan mengerikan yang pernah merusak tubuhnya. Kedengarannya memang seperti legenda urban pada umumnya, namun menurut Rod Draper, meskipun tidak memiliki kekuatan super yang mampu menghentikan mobil, Green Man itu nyata. Namanya Raymond Robinson, tetapi penduduk setempat mengenalnya sebagai Charlie Noves. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1918 ketika Robinson masih kecil. Wajahnya rusak saat ia sedang memanjat jembatan kereta dan tersetrum karena menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Dia buta, kehilangan sebagian besar wajah dan lengannya. Itu sebabnya dia malu jika harus keluar rumah di siang hari.
Maka dari itu dia biasanya keluar ketika malam hari tanpa diolok-olok orang lain. Akhirnya kisah nyata itu tumbuh menjadi legenda, dan pada saat ia meninggal pada tahun 1985, ada banyak versi cerita yang bermunculan karena foto dirinya yang beredar. Keempat, Monster of Ravenna. Legenda biasanya selalu dipenuhi dengan monster-monster yang tidak jelas dan kisah-kisah menakutkan yang akhirnya hanya menjadi catatan kaki, dan Monster of Ravenna adalah salah satunya. Menurut The Guardian, manusia pertama kali mengenal istilah monster itu berkat apoteker Florentin yang menulisnya di buku hariannya. Saat itu tahun 1512, dan dia mengatakan bahwa ketika kota dirusak oleh penjajah selama 18 hari setelah monster lahir, semua orang akhirnya menganggap kalau monster itu menyeramkan. Penggambaran Monster of Ravenna itu menyebar ke seluruh Italia dan ke Eropa. Penggambarannya bervariasi, tetapi umumnya memiliki sayap, satu kaki, dan dua set genitalia. Terlepas dari betapa mustahilnya makhluk seperti itu akan ada, kemungkinan ada kisah nyata di balik ini semua. Monster yang dimaksud adalah manusia nyata, yang terlahir dengan cacat fisik yang parah. Ilmu pengetahuan modern bahkan menyebut kondisi ini bisa dialami bayi yang baru lahir, yakni sindrom Roberts. Kondisi ini ditandai dengan kelainan pada lengan dan kaki, jari tangan dan kaki hilang, kelainan wajah multiple, dan kelainan pada organ internal dan genitalia. Sindrom ini sering berakibat fatal, tetapi bayi dengan kasus ringan dapat bertahan hidup. Hari ini kita tahu apa penyebabnya, yaitu akibat mutasi genetik, tetapi di masa lalu, anak seperti itu akan menjadi pertanda buruk dan diperlakukan tidak baik. Nah, itulah 8 mitos dan legenda berdasarkan kisah nyata yang mengerikan, bagian pertama. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari kami, bye.